semua ulama-ulama Nusantara, kesepuhan Nahdlatul Ulama pun sudah kena sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara-saudari berada, doa kami selalu kepada saudara-saudari, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari ke depan sampai Allah memanggil kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, insya Allah hidup menjadi nikmat, urusan menjadi mudah, rezeki bertambah-tambah. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, video cuplikan tersebut pernyataan dari Mbah Mufid Klaten ingin saya coba telusuri kenapa sampai Mbah Mufid mengatakan bahwa pengurus NU sudah tersihir, diam, dan tidak berbicara tentang nasab Pak Alawi. Wabil khusus adalah satu tokoh yang sangat terkenal yang ada di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, walaupun sesungguhnya setelah diumumkan itu, kalau tidak salah saya mendengar beliau mengundurkan diri dan hanya mengurusi Jatman. Apa itu Jatman? Dan ada di mana Jatman itu, nanti kita akan jelaskan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kenapa pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat pusat sampai wilayah, cabang dan rantingnya cenderung diam, tidak berbicara, tidak menyatakan sikap, tidak mendukung atau tidak menolak tentang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal kita tahu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah salah seorang pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah, bahkan beliau adalah ketua Rabithah Ma'had yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, betulkah apa yang dikatakan oleh Mbah Mufid tersebut? Mari kita lihat susunan pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU periode tahun 2022 sampai 2027. Susunan pengurus tersebut disebutkan dalam surat keputusan nomor 01/2-24-04/01/2022 tanggal 11 Januari 2022. Di dalam susunan pengurus besar NU tersebut, saudara-saudara sekalian, ternyata ada 9 Habib yang sangat besar pengaruhnya. Jadi, ini barangkali yang menjadi hambatan kenapa NU tidak kunjung mengadakan Bahsul Masail tentang nasab para habaib yang ada di Indonesia dan tidak berbicara sama sekali
kalau toh ada yang berbicara, kecondongannya adalah membela nasab Ba'alawi dengan berbagai alasan. Di antara alasannya adalah menyatakan bahwa para leluhur, para kiai, para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama itu selalu husnudzon kepada para habib. Husnudzon lagi, husnudzon lagi, husnudzon lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai membicarakan, menanya-nanyakan, nasab Habib-Habib itu akan kualat. Kualat itu apa? Kualat itu artinya nanti akan bahaya, nanti akan mengalami musibah, nanti akan mengalami kecelakaan, sampai kalau ada orang yang berani menanyakan nasab Ba'alawi. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, Bib, benar nggak nasab sampean itu sampai kepada Rasulullah? Apalagi pertanyaan itu diajukan kepada Abah Habib Lutfi bin Yahya. Orang itu akan celaka. Kata Gus Miftah, dai pengamen itu yang kata Mbah Baidowi, oh, kalau kamu sampai berani menanyakan itu diganden dasmu. Nah, itu saking takutnya orang NU menanyakan nasab kepada keturunan Ba'alawi atau para Habib. Jadi ada semacam doktrin menakut-nakuti, tidak boleh membicarakan tentang nasab habaib. Karena itu mereka selalu berdalih, lah kiai-kiai saja, apa dianggap kiai-kiai dulu itu tidak tahu, apa dianggap kiai-kiai dulu itu bodoh, lalu mereka tidak menanyakan. Itu alasan mereka. Mbah Hasyim Asy'ari saja menghormati para habib. Saudari-saudari yang saya hormati, bukan masalah penghormatan, bukan masalah ilmu. Kalau ilmu tetap ilmu, penghormatan tetap penghormatan. Kalau orang baik wajib dihormati, itu adalah ajaran Rasulullah. Kenapa kiai-kiai Mbah Hasyim Asy'ari sangat hormat kepada para habib zaman dulu? Karena memang habib zaman dulu tidak seperti habib saat ini. Habib zaman dulu tidak pernah membangga-banggakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah dan memang ilmunya tinggi. Maka ketika Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan kita husnudzon, itu karena para habib zaman dulu itu tawadhu, hormat, menghormati, mengajeni, memuliakan ulama-ulama kiai-kiai dalam negeri Nusantara Indonesia. Itu masalahnya. Jadi ini jangan dijadikan alasan oleh para kadrun, para muhibbin yang senantiasa memang Anda lebih hebat dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari saja menghormati. Loh, ini bukan masalah penghormatan, saudara. Kalau Habib itu bagus, ya kita hormati. Tapi kalau Habib itu tidak bagus, ngacak-ngacak, merusak sejarah Indonesia, walaupun alimnya sedunia, yang kita masalahkan bukan kealimannya, tetapi karena kelakuannya mengubah, mengaburkan sejarah, itu yang kita gugat. Sadar, saudari? Nah, lalu masalahnya, pertanyaannya adalah kenapa Nahdlatul Ulama diam terhadap habib-habib yang mengaburkan sejarah, yang mengaburkan para pahlawan, yang membuat makam-makam baru seakan para habib itu sudah ada di Indonesia sebelum datangnya Wali Songo. Bahkan, saudara, dalam sebuah ceramah entah tertutup atau terbuka itu, salah seorang tokoh Habib yang luar biasa itu menyatakan bahwa Habib itu adalah orang yang pertama datang ke Indonesia membawa Islam. Nah, apakah ini tidak boleh kita gugat? Karena sejarah yang sebenarnya bukan itu. Apakah ini tidak bohong?
Lalu apakah kita biarkan kebohongan itu tetap berjalan sehingga anak cucu kita akan menerima kebohongan demi kebohongan demi kebohongan yang akhirnya anak cucu kita tidak punya kebanggaan terhadap kakek-kakeknya yang dulu berjuang, ya, memperjuangkan Nusantara ini. Tidak bangga. Kalau sudah tidak bangga lagi, apa yang kita harapkan? Nah, itu masalahnya. Jadi, di dalam susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu ada 9 Habib yang sangat besar pengaruhnya. Siapa mereka itu? Nah, ini dia. Di jajaran Dewan Mustasyar. 1. Ada Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Konon katanya, yang saya dengar, beliau ini sudah mengundurkan diri dari Dewan Mustasyar, lalu fokus mengurus Jam'iyah Thariqah yang ada di Nahdlatul Ulama yang disebut dengan Jatman. Nanti di bawah kita akan sebutkan apa itu Jatman. Jadi Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan ini konon katanya mengundurkan diri dan akan fokus mengurusi Jatman, sebuah lembaga otonom yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Itu Habib yang pertama. Habib yang kedua yang ada di pengurus Nahdlatul Ulama PBNU adalah Habib Zain bin Umar bin Smith dari Jakarta. Yang ketiga, Habib Abdurrahim Assegaf Puang Mekah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini yang ada di dalam Dewan Mustasyar. Kemudian, Habib yang keempat, yaitu Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas dari Jakarta. Ini posisinya ada di Khatib Syuriah. Yang kelima adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Surakarta. Ini ada di jajaran kepengurusan Akwan Syuriah PBNU. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Surakarta inilah yang kemarin menyatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Habib Rizik gurunya NU. Apakah ini tidak ngacau? NU yang mana yang berguru dengan Habib Rizik? Ini kata Habib Syekh yang duduk di dalam Akwan Syuriah PBNU menyatakan NU itu berguru kepada Habib Rizik. Artinya Habib Rizik gurunya NU. Apakah tidak pelintiran ini? Apakah tidak ada upaya untuk menggiring warga Nahdlatul Ulama mengakui bahwa Habib Rizik itu adalah hebat karena Habib Rizik itu adalah gurunya NU. Ini yang mengatakan salah seorang Habib yang duduk di dalam kepengurusan NU. Saya ulang lagi, namanya Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Surakarta, yang setiap kali ceramah nyanyi-nyanyi solawat-solawat. Itu orangnya. Yang keenam, Habib Ahmad Al-Habsyi dari Pasuruan, Jawa Timur. Yang ketujuh, Habib Muhsin Al-Idrus dari Palu, Sulawesi Tengah. Ini Habib yang duduk di dalam Akwan Syuriah PBNU. Yang kedelapan, Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid dari Yogyakarta. Ini duduk di dalam jajaran Tanfidiyah. Ini kalau menurut saya
rada berubah ini namanya. Kenapa tidak pakai Habib? Sudah ganti nama menjadi Sayyid. Seperti dugaan saya, Habib-Habib yang sudah inflasi, turun harganya, sudah rendah di hadapan umat, nanti akan bermutasi menjadi Sayyid. Dan ini salah satu contohnya adalah Habib Muhammad Hilal Al-Aidid dari Yogyakarta. Yang kesembilan, Habib Abdul Qadir bin Akil dari Jakarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Jadi saudari-saudari, ya, itulah 9 Habib yang ada di dalam jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama pusat. Belum lagi yang di wilayah-wilayah, yang di ranting-ranting, sudah dipastikan semuanya ada Habib di sana. Di Pasuruan misalnya, saya yakin pasti banyak Habib-Habib yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah. Maka Pasuruan saya deteksi termasuk basisnya para Habib, karena itu di sana sangat kuat, termasuk FPI juga kuat di sana. Belum lagi di wilayah-wilayah lain, di Bogor misalnya, Habib lagi. Ya. Kalau Jawa Tengah saya tidak tahu saya, tapi perasaan saya Jawa Tengah nggak begitu banyak. Saudara-saudara sekalian, maka tidak heran ketika Nahdlatul Ulama seakan-akan tidak mendengar gejolak yang terjadi di akar rumput, di mana warganya sangat resah dan sudah tahu siapa sebetulnya Habib itu, tetapi pengurus Nahdlatul Ulama AB dan bahkan terkesan memaksakan kepada warganya untuk tetap meyakini bahwa para Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi saya sebutkan ada salah seorang tokoh yang sangat dominan di pengaruhnya di dalam NU, dan termasuk 8 yang lainnya, maka harap maklum kalau para pengurus NU mulai dari pusat sampai ke wilayah hingga ranting pada diam tersihir oleh para Habib, tidak bisa bicara soal nasab Ba'alawi yang jelas menurut data dan fakta catatan kajian ilmiah sudah rungkat. Walau data dan fakta tersebut sudah terbuka secara umum, terungkap di media, dan sudah diketahui oleh banyak orang. Saudara, dari 9 Habib yang saya sebutkan tadi, ada satu Habib yang paling besar pengaruhnya, yang sekarang menjadi ketua Jatman. Jatman itu adalah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU, yang beranggotakan tarekat Mu'tabarah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada Juli 1979 Masehi, bertepatan dengan Rajab 1399 Hijriah.
Secara harfiah, Jatman ini berarti kumpulan para pengamal tarekat Mu'tabarah NU. Ketuanya adalah Yang Mulia Abah Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi kalau saudara-saudara melihat di media sosial, di YouTube, ada pernyataan dari Yang Mulia Abah Habib Lutfi bin Yahya yang tidak mengakui tarekat yang ada di Indonesia, dan itu katanya disampaikan dalam forum tertutup yang menyatakan bahwa tarekat yang paling betul adalah tarekat Alawiyah. Artinya apa? Tarekat Alawiyah, tarekat yang diamalkan oleh Ba'alawi, Bani Alawi, ya kumpulannya para Habib itu, bukan tarekat yang datang atau dipengaruhi dari Syiah. Kalau ini benar yang dinyatakan, berarti beliau duduk sebagai ketuanya hanya sebagai simbol karena mengabaikan tarekat yang banyak yang diakui oleh Nahdlatul Ulama disebut tarekat Mu'tabarah. Saudara sekalian, di samping menjadi ketua Jatman, beliau diakui oleh para muhibbin, oleh pengurus Nahdlatul Ulama, oleh warga Nahdlatul Ulama. Beliau adalah wali Allah yang berkuasa, yang mempunyai spiritualitas dan punya ilmu ransen menetapkan penghuni kuburan. Karena itu tidak heran banyak kuburan-kuburan yang ditetapkan namanya lalu dibangun di atasnya makam seorang tokoh yang dinisbatkan, yang dirumuskan silsilahnya nyambung kepada Ba'alawi. Soal apa maksud dan tujuannya, kenapa para pahlawan, orang-orang yang makamnya keramat, dimintai keberkahan oleh warga masyarakat, kok semuanya diba'alawikan? Tentu beliau yang tahu, tetapi untuk mengungkapnya di suatu saat kita akan coba, dan menurut pengamatan saya ada tujuan tertentu, setidaknya mengaburkan sejarah, setidaknya memberikan doktrin, menanamkan keyakinan kepada generasi kita bahwa Ba'alawi adalah orang-orang yang berjasa di negeri Indonesia tercinta. Ketika anak generasi kita meyakini itu, maka minderlah anak-anak kita bahwa ternyata kita tidak punya orang-orang hebat yang memperjuangkan negerinya. Ternyata kata Abah Habib Lutfi bin Yahya, Bani Alawi yang punya jasa besar terhadap negeri ini. Jika ada yang tersinggung, mohon maaf. Jika benar menurut pendapat saudara, kita sebarkan. Karena begitu saudara meyakini sebuah kebenaran, wajib hukumnya saudara dan saya untuk memperjuangkan kebenaran itu agar bisa dimengerti, difahami, diketahui oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia tercinta ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.